Bagaimanapun caranya saya harus sukses di sini di Malaysia. Rumah besar-besar guys, tapi orangnya nggak ada, semua cari duit. Sampai sekarang ada mobil juga parkir, sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Bangun rumah hasil kerja di Malaysia. Madura, Oh, di Madura. rumah besar-besar guys, tapi orangnya nggak ada, semua cari duit. Ini jiran saya, orangnya nggak ada juga, orangnya ke Malaysia. Dan ini juga rumah kedua jiran saya guys, rumahnya besar tapi orangnya nggak ada. Oh, orangnya nggak cari ada. duit ke Malaysia. Ini yang ketiga, orangnya di Malaysia juga. Masya Ini Allah. orangnya di Malaysia juga. Yang terakhir orangnya ada di Surabaya, ini yang terdekat ini. Oh, rata-rata warganya kerja di Malaysia dan bangun rumah yang Ini cukup orangnya di Surabaya. besar. Hasil kerja dari Malaysia bisa bangun rumah sebesar itu. Oke, sahabatku semua, di sini Bang Toha akan memberikan penjelasan supaya sahabat-sahabatku dan netizen juga tidak bertanya-tanya. Biasanya kalau Bang Toha membahas tentang hasil kerja TKI yang bekerja di Malaysia, nanti biasanya akan banyak orang yang menyiasat. Kok bisa gaji di Malaysia segitu? Kok bisa bangun rumah? Ini perlu dipertanyakan, uang dari mana? Ada loh orang yang seperti itu, sampai-sampai sibuk ketika TKI yang bekerja di Malaysia bangun rumah, sampai-sampai ingin mengusutnya. Ya, kita abaikan saja. Mungkin mereka iri atau dengki, juga tidak tahu. Di sini saya ingin menceritakan kenapa kok banyak orang yang kerja di Malaysia kemudian membangun rumah besar-besar. Biasanya mereka bekerja di Malaysia ini bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi kebanyakan puluhan tahun. Dan mereka ada yang bekerja suami dan istri ya. Jadi dua-duanya bekerja sehingga uangnya dikumpul-kumpul, kemudian dibangunkanlah rumah di kampung halaman. Saya sendiri bekerja di Malaysia hampir 10 tahun, itu pun juga baru bisa bangun rumah dalam tempo 10 tahun. Jadi saya kumpul uang sedikit demi sedikit demi sedikit. Alhamdulillah hasil kerja saya di sini bisa bangun rumah. Untuk tanah yang ada di kampung Indonesia, sahabatku semua, harga tanahnya juga tidak begitu sangat mahal seperti di Malaysia. Kalau tanah di kampung saya ini ya, untuk 30 juta itu sudah dapat tanah yang cukup lumayan luas, atau uang ringgit itu sekitar 10.000 ringgit itu sudah dapat tanah yang bisa dibangun untuk rumah. Kalau di Malaysia kira-kira RM 10.000 ringgit bisa beli tanah atau tidak, sahabatku semua? Coba sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Dan rumah yang saya bangun dari hasil kerja di Malaysia, saya beli tanah pada saat itu tidak sampai 10.000, sekitar 6.000 ringgit. Jadi pada waktu itu 6.000 ringgit sudah dapat tanah. Jadi kalau mungkin di Malaysia nggak dapat ya sahabatku semua, karena setahu saya harga tanah yang ada di Malaysia ini cukup lumayan mahal. Jadi maka banyak para TKI ketika pulang daripada Malaysia, mereka membina rumah. Biasanya ada yang punya tanah sendiri, modalnya cari di Malaysia. Lalu bagaimana kisah para TKI yang bekerja di Malaysia? Kira-kira mereka mempunyai pengalaman apa? Daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Ceritaku pernah kehilangan uang puluhan juta di Malaysia.
Yuhu, jadi hari ini tuh aku mau jalan, tapi aku tuh mau ceritain sekalian pengalaman aku pernah kehilangan uang puluhan juta pas aku di Malaysia. Jadi awal ceritanya aku tuh bikin rekening tabungan di Malaysia. Nah, kalau bikin di sini itu kita nggak bisa cetak mutasi tabungan kita. Jadi cara cek tabungannya kita pakai kad ATM guys. Nah, pas tahun 2020 aku tuh nggak pernah cek tabungan aku karena emang lockdown dan nggak bisa keluar-keluar kan. Terus suatu hari pas bisa keluar, aku baru cek tabungan aku. Nah, ternyata tabungan aku tuh berkurang banyak banget. Padahal selama ini aku nggak pernah tarik tabungan aku sama sekali. Terus setelah notice kalau tabungan aku itu ada yang hilang, aku baru minta mutasi, dan minta mutasinya itu harus ke Jakarta dulu. Jadi aku harus tunggu sekitar 1 minggu baru dapat mutasinya dari Jakarta. Nah, ternyata benar tabungan aku ada yang tarik tunai sebesar 10 juta lebih guys. Kalau dalam ringgit sekitar 3.000 pada saat itu. Lumayan banyak banget kan. Tapi saat itu aku langsung ikhlas karena aku mikirnya itu bukan rezeki aku. Tapi di samping itu teman-teman banyak banget yang nyuruh aku untuk lapor polis. Akhirnya aku bikin laporan ke polis. Pada saat itu aku lapor ke polis yang ada di Petaling, dan alhamdulillahnya polis di sini tuh baik-baik semua. Aku langsung disuruh pergi ke balai ibu polis yang ada di Dangwangi. Itu kantor polisi yang lebih besar kalau di Indonesia. Di sana aku bikin laporan selengkap mungkin, sedetail mungkin dari waktu, hari, sama tempat. Setelah 3 hari aku udah dapat hasilnya. Ternyata ada seseorang yang narik uang aku melalui ATM Public Bank, tapi aku lupa ATM Public Bank yang di mana karena udah 5 tahun yang lalu. Seingat aku sih di sekitar Kuala Lumpur, dan sayang banget polis udah nggak bisa ngecek CCTV-nya karena kejadiannya udah lebih dari 3 bulan guys. Jadi uang aku hilang deh, nggak bisa kembali. So pelajarannya untuk kalian semua, jangan terlalu percaya sama orang terdekat kalian, apalagi temen. Kalau soal uang itu emang sensitif banget guys. Jadi aku harap kejadian yang aku alami ini nggak terjadi sama kalian. So segitu aja cerita dari aku. Terima kasih ya sudah dengerin. Kisah seorang TKW yang bekerja di Malaysia atau tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia menceritakan pada saat beliau di Malaysia sempat kehilangan uang puluhan juta dan sudah membuat laporan polisi di Malaysia, dan ternyata sambutan polisi yang ada di Malaysia begitu sangat luar biasa. Langsung bergerak cepat, sayangnya sudah kadaluarsa CCTV-nya sehingga uangnya mbaknya itu tidak bisa kembali lagi ya. Dan mungkin ada teman mbaknya yang pernah meminjam kartu ATM-nya sehingga beliau pun juga memberikan pesan agar jangan mudah percaya dengan orang yang ada di sekitar kita tentang masalah uang, supaya tidak terjadi hal kasus yang sama seperti mbaknya. Luar biasa ya. Yang saya salut, respect, polisi di Malaysia ini begitu sangat bertindak cepat meskipun yang melaporkan masalah tersebut adalah orang asing. Respect untuk polisi daripada Malaysia. Oke sahabatku semua, kita reaction video selanjutnya. Kira-kira ada kisah menarik tentang apa yang dialami oleh tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Kira-kira mengalami pengalaman apa lagi? Bagaimanapun caranya saya harus sukses di sini di Malaysia. Ya saya pulang ke Indonesia itu ada hasilnya. Inilah kisah perjuangan TKI di Malaysia. Hai, saya berasal dari Indonesia. Saya sudah menikah dan saya sudah punya 3 anak. Makanannya itu hampir sama seperti Indonesia, soto, rendang, ya sama. Jadi ini salah satu mengobati rasa rindu saya. Jadi bila-bila saya pengen apa di Malaysia ternyata ada. Saya memilih bekerja di luar negeri karena menurut saya sangat cepat buat mengumpulkan uang, karena Betul, usia Mbak. saya yang sudah tidak muda itu susah buat cari kerja di Indonesia terutama. Saya memilih pekerjaan sebagai helper karena saya merasa bisa, karena pekerjaan ini sudah saya kerjakan setiap hari di rumah di Indonesia. Punya anak yang harus ditinggalkan, keluarga yang harus saya tinggalkan, tidak mudah ya. Jadi semuanya tuh perjuangannya itu luar biasa. Bagaimanapun caranya saya harus sukses di sini di Malaysia. Ya saya pulang ke Indonesia itu ada hasilnya. Buat mereka yang saya tinggalkan, terutama anak saya suka mengurus anak. Sebab saya juga punya anak, jadi saya harus bekerja dengan hati saya. Saya
Ibaratkan yang saya asuh itu adalah anak saya. Suatu hari saya baru aja sampai di Malaysia. Terus setelah itu saya tiba di rumah bos saya. Saya entah tak tahu kenapa si anak itu langsung lari peluk saya, gendong saya. Dan sejak itu saya udah langsung jatuh cinta sama anak itu. Kenapa dia bisa sedekat itu sama saya? Saya berpikir, oh mungkin rasa rindu saya terhadap anak saya. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan sampai sekarang dia pun sangat dekat sama saya. Alhamdulillah dipertemukan sama bos yang baik, keluarga yang baik. Dia macam keluarga saya sendiri. Padahal saya bukan siapa-siapa. Saya siapa di sini? Tapi mereka welcome sama saya. Saya bangga. Saya di sini sebagai helper, tapi saya bukan semata-mata hanya menjaga anak. Saya mengerjakan semua yang ada di rumah. Saya harus bangun pagi, saya bersih-bersih, cleaning, saya cuci, saya lap-lap semuanya sampai selesai, sampai anak bangun, baru saya take care dia. Saya persiapkan, dibantu sama bos saya, jadi tidak membebankan ke saya semua gitu. Kemarin saya ulang tahun, saya dikasih surprise sama bos saya. Saya senang, semangat kerja di sini di Malaysia. Jujur pekerjaan yang tidak mudah itu helper, tanggung jawabnya luar biasa. Di intinya di sini pekerjaan apapun yang sedang kalian lakukan, terutama seperti saya sebagai helper, harus tetap yakin kalian juga bisa sukses. Kalian juga bisa bahagia nantinya. Semangat terus. Memang tidak mudah menjadi seorang perantau, apalagi seorang wanita yang jauh datang ke Malaysia semata-mata hanya ingin memiliki tabungan supaya nantinya kedepannya bisa untuk masa depan dan anak-anak. Dan saya tahu perasaan mbaknya ketika berada di Malaysia pertama kalinya pasti akan bercampur aduk. Alhamdulillah beliau ternyata selama bekerja di Malaysia dipertemukan dengan bos yang sangat baik, dan itu pun juga ikut saya rasakan kebahagiaannya karena saya juga seorang TKI di Malaysia, dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia juga berjumpa dengan bos yang sangat baik hati. Alhamdulillah itu pun juga membuat saya sangat bersyukur. Alasan mbaknya bekerja di Malaysia ya karena faktor ya, mungkin faktor gajian tentunya, sama seperti saya sahabat Kusuma. Lalu bagaimana cerita TKI lainnya ketika pertama kali di Malaysia? Kira-kira menceritakan hal tentang apa? Kita reaction videonya bersama-sama. Sampai sekarang ada mobil juga parkir, sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, sudah habis spion bannya atau apa ya, habis satu-satu bisa meretel, tinggal kerangka aja. Ya, semoga bisa jadi contoh lah ya gitu ya untuk negara kita. Kalau bukan hak kita ya janganlah diambil ya. Kayak betul, gitu. Mbak, setuju. Negara itu aman. Sekarang nampak di depan rumah itu mobil, semuanya sampai bingung mereka mau parkir mobilnya di mana. Saking banyaknya mobil dalam satu rumah itu, mobil bisa sampai 5 atau 6. Wow. Memang betul. Kalau teman-teman lihat di Malaysia ini ya, mobil itu sangat banyak sekali. Betul, Mbak. Ya kan? Satu rumah itu bisa sampai punya 4 atau 5, pokoknya lebih dari 2 deh. Misalkan satu keluarga itu tadi ada 5 ya. Mereka tuh punya mobil juga 5. Apalagi yang anak-anaknya sudah kerja. Bahkan betul. Yang orang satu aja punya mobil 2. Nah, seperti teman lihat semuanya, motor juga sangat kurang di sini ya. Motor, itu sangat kurang. Nah, kalau saya lihat di Malaysia itu, mereka itu lebih mengutamakan punya mobil ya teman-teman. Lebih mengutamakan untuk punya mobil, karena kalau saya tanya-tanya sama teman-teman saya gitu kan, mereka itu lebih mengutamakan mobil daripada rumah. Karena kalau mereka pikir, mereka itu kalau tidak punya mobil serasa tidak punya kaki. Nah, karena mobil itu sangat penting untuk transportasi mereka saat betul. pergi kerja gitu, atau pergi kemana-kemana gitu, pakai mobil itu sangat mudah. Dan di sini juga untuk kredit mobil gitu ya, itu katanya mudah.
tanpa deposit juga bisa. Gitu, tanpa deposit juga bisa. Yang penting angsurannya kayak gitu. Dan di sini juga seperti anak-anak muda ya, yang mungkin dari daerah mana Ipo atau Petaling atau mana ya, yang tinggal di Pineng sini ya. Nah itu walaupun dia ngontrak rumah atau sewa kamar gitu, pasti mereka itu kalau misalkan sudah kerja, mereka tidak akan berpikir untuk beli rumah dulu. Karena beli rumah itu mahal kan, harus deposit gitu, harus deposit uang besar, terus cicilannya juga besar gitu kan. Kalau misalkan mereka berpikir ambil kredit mobil tanpa deposit dan gaji cukup untuk bayar kredit mobil, mereka akan mengutamakan untuk beli mobil. Kalau teman-teman yang cerita sama saya ya, mereka lebih mengutamakan untuk beli mobil karena itu sangat penting untuk transportasi kemana-mana kayak gitu kan. Nah di sini juga mobil ya lumayan murah, masih terjangkau ya, dengan produk-produk lokal juga mereka nggak apa-apa, yang penting ada mobil kayak gitu. Beda ya teman-teman ya dengan kita yang di Indonesia. Dan kita ini di Indonesia, kalau kita merantau kemana-mana ya, entah di Hong Kong, Taiwan atau mana, pasti kita akan berpikir untuk membuat rumah, ya kan, tempat tinggal gitu. Akan bikin tempat tinggal. Kalau kita di Indonesia ya, kebanyakan seperti itu. Atau mungkin yang lagi di Indonesia juga kalau baru rumah tangga atau nikah, ya kan, pasti akan mengutamakan untuk bikin rumah gitu, karena tempat tinggal itu sangat penting. Tapi kalau setahu saya di sini ya, mereka akan mengutamakan mobil, karena yang muda-muda di sini tuh semuanya, banyakan itu punya mobil, satu pasti punya mobil. Betul. Jiran-jiran saya juga heran, ini kan lagi masa cuti ya, mungkin semuanya keluarga tuh lagi kumpul semuanya. Ayo mobil, sampai diparkir di depan tepi jalan tuh, karena di depan rumah juga sudah tidak cukup, di halaman rumah itu tidak cukup untuk semuanya mobil masuk. Tapi parkir di sini itu teman-teman ya, yang penting ada kupon ya, tidak kena saman gitu kan. Betul. Ada kartunya. Walaupun berhari-hari, walaupun berbulan-bulan, parkir di tepi jalan itu aman. Tidak ada yang usik ya. Yang penting Aman. dia memang di tempat boleh parkir lah gitu. Aman, sama sekali aman. Tidak ada yang namanya seperti di Indonesia ya, maaf ya, tapi ini boleh dijadiin suatu contoh lah gitu ya. Jangan sampai di Indonesia, kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau mobil-mobil diparkir lebih dari 2-3 hari selagi orang itu tidak melihat gitu ya, mungkin spionnya yang kanan, besok spion yang kiri hilang. Bannya bisa lama-lama tinggal kerangka aja mobil ya kan. Kalau di sini itu ada mobil satu, saya rasa sudah sampai 2 bulan itu parkir di tepi jalan. Mungkin saya rasa yang punya juga tidak pernah lihat ya, tidak pernah lihat itu mobil sampai sekarang utuh. Bahkan di depan juga, depan rumah sampai sekarang ada mobil juga parkir, sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, sudah Waduh. habis spion bannya atau apa ya, habis satu-satu bisa meretel, tinggal kerangka aja ya. Semoga bisa jadi contoh lah ya gitu ya untuk negara kita. Kalau bukan hak kita ya janganlah diambil ya kayak gitu. Jadi negara itu aman, karena memang betul, saya akui betul ya, di Malaysia ini ya memang kejahatan tuh sangat kurang sekali. Betul. Misalkan ada kejahatan ya pasti sebentar aja udah ketangkap gitu. Jadi makanya negara itu aman, tentram, damai ya. Semoga bisa menjadi contoh lah untuk negara kita ya, untuk lebih maju gitu ya. Amin. Itulah cerita TKI di Malaysia. Ketika datang ke Malaysia, kaget dengan suasana yang ada di Malaysia. Banyak warganya yang memiliki mobil. Kemudian mbaknya juga menceritakan kenapa orang Malaysia lebih suka membeli mobil, ya karena untuk keperluan kerja. Jadi kalau di Indonesia untuk membeli mobil, misal kata saya beli mobil di kampung, terus keperluannya untuk apa? Karena di kampung pun kerjanya juga tidak bawa mobil. Tetapi kalau di Malaysia kerjanya itu selalu ke sana ke sini, ke sana ke sini. Seperti itu sahabatku semua.
Kalau beli motor itu pun nanti mungkin ya takut kehujanan kalau misal kata perjalanan menuju tempat kerja. Dan harga mobil yang ada di Malaysia itu cukup terjangkau, dan ketika ingin membeli mobil juga sangat mudah. Kemudian soal keamanan, mbaknya juga begitu memuji ya. Bahkan ada mobil terparkir berhari-hari pun itu pun tiada masalah. Mungkin kalau di tempat kita bisa mengalami sesuatu, tetapi tidak semuanya di tempat kita seperti itu, Mbak. Kalau di kampung saya, insya Allah aman-aman saja. Oke, cukup sekian video ini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.